Shalom sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarmu hari ini? Kiranya damai sejahtera Allah senantiasa dapat engkau rasakan di dalam hati, jiwa, dan di dalam pikiranmu. Bahwasanya engkau sangat dikasihi oleh Allah. Buktinya engkau masih boleh Tuhan izinkan untuk bernafas. Engkau dapat merasakan betapa luar biasanya kasih setia Tuhan. Dan kalau ada di antara kamu yang berada dalam keterpurukan hidupmu, hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendapatkan dan mendengarkan firman ini. Kita akan belajar dari Ayub, bahwasanya Ayub sanggup Tuhan pulihkan kehidupannya, maka kehidupanmu pun juga Tuhan akan sanggup pulihkan, karena Tuhan sangat mengasihimu. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, penuhilah kami sekalian dengan rahmat dan cinta-Mu, sehingga kami dapat dengan sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mau belajar dari Ayub untuk menyerahkan sepenuhnya perjalanan kehidupan ini dan tetap menaruh keteguhan dan kepercayaan iman kami bahwa Tuhan sanggup memulihkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Engkau mengasihi Ayub, Engkau juga mengasihi kami, anak-anak-Mu. Amin. Sahabat Kristus, saya akan membacakan bagi kita sekalian beberapa ayat dari kitab Ayub ini. Dimulai dari ayatnya yang ke-10. Saya dimulai dari pasalnya 42, ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Dengarlah firman Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan memberikan kepada Ayub segala kepunyaannya dahulu sampai 2 kali lipat. Sebelum pada sampai puncak kehidupan Ayub, di mana Tuhan memberikan happy ending dalam kehidupan Ayub, saya mau mengajak semua sahabat-sahabat Kristus untuk melihat dan mundur sejenak pada awal kehidupan Ayub. Jadi kita putar nih waktunya, ya. Kita putar pada pasalnya yang pertama. Kita lihat di ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. Ayub pasal 1 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-9, firman Tuhan mengatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis. Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau? Jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan berkeliling menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sesungguhnya tak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Pertemuan pertama antara Allah dengan iblis. Allah bertanya kepada iblis, engkau melihat enggak hambaku Ayub? Jadi dengan kata lain, Allah ini mau membanggakan kepada iblis bahwa ada loh hambaku yang tetap setia, yang memiliki pribadi yang saleh, jujur, dan menjauhkan diri dari segala kejahatan yang tidak berkenan bagiku. Allah sedang membanggakan pribadi Ayub sebagai hamba Tuhan yang setia di hadapan iblis. Akan tetapi iblis justru sedang mengolok-olok Allah. Iblis melontarkan pertanyaan kepada Allah. Ya, memang Ayub memang pribadi seperti itu. Tetapi mungkinkah ia tetap sama pribadinya seperti jujur, saleh, dan menjauhkan kejahatan di hadapan-Mu Tuhan, kalau Ayub tidak mendapat apa-apa? Kemudian Allah mengatakan kepada iblis, oke, layangkanlah tanganmu dan hancurkanlah segala yang dimilikinya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu, kata iblis. Jadi iblis katakan kepada Allah,
Layangkanlah tanganmu Tuhan, dan hancurkanlah segala yang dimilikinya. Ia pasti akan mengutiki engkau di hadapanmu. Tetapi firman Tuhan kepada iblis, sekarang segala yang dimilikinya ada di dalam tanganmu. Hanya jangan engkau melayangkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau menunjukkan kepada iblis pemahaman, pernyataan, pemikiranmu bahwa Ayub akan tinggalkan aku kalau ia tidak punya apa-apa, itu adalah pemikiran yang salah. Maka dari itu Tuhan memberikan wewenang kepada iblis untuk menghancurkan segala yang dimiliki oleh Ayub. Semua penderitaan Ayub dimulai di sini, sahabat-sahabat Kristus. Kita lihat pada ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Di sana dikatakan, sahabat-sahabat Kristus, bahwa Ayub mulai kehilangan satu persatu harta miliknya. Dimulai dari Ayub kehilangan lembu-lembu, bisa dikatakan hewan-hewan ternak. Kemudian juga dia kehilangan semua kambing, domba, dan para penjaga. Jadi Ayub ini bukan hanya kehilangan hewan ternaknya saja, tetapi juga ia kehilangan para pekerjanya. Karena apa? Terjadi perampokan hebat di saat itu. Dan kemudian penderitaan Ayub ini belum berhenti sampai di sini saja. Penderitaan Ayub kembali berlanjut. Dia sudah kehilangan harta miliknya dalam rupa hewan ternak, semua habis, semua mati. Bahkan para penjaga di kandang pun juga pada habis, pada mati karena dia mengalami perampokan yang luar biasa hebat. Belum sampai di situ saja, tetapi Ayub juga harus merasakan penderitaan di mana di ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-19. Ayub kehilangan anak-anaknya, mulai dari anak sulung, anak tengah sampai dengan anak bungsu. Dikatakan di sana bahwa Ayub mendengar berita semua anak-anaknya mengalami kematian yang luar biasa dahsyat lewat runtuhnya rumah ketika mereka sedang melakukan perjamuan makan di rumah anak sulung mereka, anak sulung Ayub. Dengan kata lain, sahabat-sahabat Kristus, ketika semua anak-anak ini sedang berkumpul di rumah kakak tertuanya, angin luar biasa hebat merobohkan rumah itu dan semua anak-anak Ayub mati tertimpa reruntuhan rumah yang ada. Kalau kita berada di posisi Ayub, sahabat-sahabat, pasti kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan berpikir, why Tuhan, kenapa? Masalah satu belum selesai. Hewan ternakku habis, para pekerjaku habis. Sekarang anak-anakku semua tak kau sisakan juga habis atau mati. Kalau kita jadi Ayub, kita pasti akan salahkan Tuhan. Tetapi sayangnya Ayub bukan kita. Kita lihat di ayatnya yang ke-20 sampai 21. Ketika Ayub kehilangan yang berharga dalam kehidupannya, anak-anak, harta, semua habis. Ayub justru tetap mampu bersyukur di tengah keterpurukannya. Ini yang harus dipunya oleh orang Kristen. Sayangnya, tidak semua orang Kristen mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Ayub. Di tengah kedukaannya, di tengah duka cita, di tengah keterpurukan hidupnya, yang Ayub lakukan adalah Ayub berdiri, mengoyakkan jubahnya, mencukur kepalanya, lalu sujud dan menyembah. Ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, kita garis bawahi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di titik ini, Ayub menyadari benar bahwa semua yang ia miliki, hewan ternak, pegawai, bahkan anak-anaknya, itu semua pemberian dari Tuhan. Maka Tuhan punya hak untuk mengambilnya kembali. Jadi tidak ada
hak untuk Ayub menyalahkan Tuhan, karena dia mengerti benar bahwa semua yang ia punya itu dari Allah, dan semua pemberian itu dari Allah, maka Allah punya hak juga untuk mengambilnya. Dan Ayub tidak melontarkan perkataan menyalahkan Tuhan. Justru dia memuji nama Tuhan di tengah duka cita dan keterpurukan hidupnya. Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Dan melihat situasi ini, dengan sangat bangga Allah kembali berhadapan dengan iblis dan mengatakan, tuh lihat, Ayub tetap setia kepadaku. Di ayatnya yang ketiga di pasal kedua, kembali Tuhan katakan dan membanggakan Ayub. Iblis, Ayub tetap setia loh sama aku. Dia tetap saleh sama aku. Dia menjauhkan dirinya dari kejahatan yang tidak berkenan bagiku. Diulangi lagi sama Tuhan. Tetapi iblis tetap mau mencobai Allah. Dia salah nih. Dikiranya dia bisa cobai Allah, ternyata tidak. Iblis mau menantang Allah lagi nih, sahabat-sahabat Kristus. Kita lihat di ayatnya yang keempat. Jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dimilikinya, ganti nyawanya. Tetapi kemudian di ayatnya yang ke-6, firman Tuhan kepada iblis, baiklah, ia dalam kuasamu, hanya sayangi nyawanya. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan dan menimpakan atas Ayub bisul yang busuk dari telapak kakinya sampai ke puncak kepalanya. Iblis tidak berhenti sampai di situ saja untuk menantang Allah. Dia katakan di ayat yang keempat, oke Tuhan, memang ketika dia tidak punya apa-apa, dia tetap setia sama Tuhan. Tapi kita coba lihat, bagaimana kalau kulit ganti kulit, nyawa ganti nyawa, dia akan tetap setia sama Tuhan. Kata Tuhan, silakan, go ahead, pergilah, cobailah Ayub. Tetapi jangan pernah kau ambil nyawanya. Nyawanya tetap ada di dalam kuasaku. Seketika itu iblis memberikan sakit bisul yang busuk, yang teramat baunya menyengat, dari ujung kaki sekujur tubuh sampai ke ujung kepalanya. Dan pencobaan Ayub, penderitaan Ayub kembali dimulai lagi. Kita lihat di ayat ke-9. Istrinya justru gak support Ayub. Istrinya justru mengajak Ayub untuk mengutuki Allah. Karena dari sisi istrinya merasa bahwa Allahmu Ayub yang kau sembah, yang kau puji, yang kau setiakan imanmu kepadanya justru tidak mengasihimu, kata istrinya. Kutukilah Allahmu, dia sudah menghancurkan semua harta milikmu, dia ambil anak-anak kita, sekarang lihat, kesetiaan imanmu justru membawa engkau pada penderitaan penyakit. Kutukilah Allahmu dan matilah, kata istrinya di ayatnya ke-9. Tetapi lagi dan lagi Ayub tetap setia kepada Allah. Ayatnya ke-10, jawab Ayub, engkau berbicara seperti perempuan bebal. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow, luar biasa. Justru Ayub mengatakan kepada istrinya, kau tuh kayak perempuan bebal. Masa kita cuma mau terima baik aja dari Allah, tapi yang buruknya kita nggak mau terima. Luar biasa sih sahabat-sahabat Kristus. Ayub masih tetap setia dan memuji Allah. Bahkan dia mengatakan, kita nggak cuma terima baik aja, yang buruk pun kita juga harus terima. Oke, sampai di sini belum selesai juga. Ada 3 sahabat Ayub yang datang kepadanya. Namanya Elifaz, ada Bildad, ada Zofar. Ketiga sahabat Ayub nih juga datang bukan untuk mensupport Ayub, justru mau mencobai Ayub. Lagi dan lagi iblis pakai. Tadi iblis pakai harta miliknya, kemudian membunuh anak-anaknya, memakai istrinya untuk suruh Ayub meninggalkan Allah, dan sekarang iblis mau memakai ketiga sahabatnya, di mana ketiga sahabatnya ini justru mengatakan bahwa semua yang menimpamu ini semua karena dosamu di masa lalu. Coba kau koreksi diri. Jangan-jangan ini semua hukuman daripada Allah. Dan benar saja sahabat-sahabat Kristus, Ayub memang sempat mempertanyakan kenapa Tuhan ini semua menimpa aku. Tetapi kita bisa lihat di pasal-pasal selanjutnya,
Ayub tidak sedetik pun meninggalkan Allah, dan upah dari kesetiaannya tibalah di pasal 42 ayat yang ke-10. Setelah Tuhan melihat semua kesetiaan Ayub, setelah Allah melihat bahwa Ayub tetap setia kepada Allah, bahkan di ayatnya yang pertama di pasal 42, Ayub menarik kembali perkataannya dan menyesal. Lalu jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau bertanya, siapakah dia menyelubungi rancanganku tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui." Wow, luar biasa. Posisi Ayub saat itu juga mungkin pernah kita alami. Kita mempertanyakan, why Tuhan, kenapa harus aku? Aku sudah rajin ke gereja, aku rajin beribadah, aku berpuasa, aku memberikan persepuluhan. Kenapa hidupku justru Engkau hancurkan? Kenapa segala sesuatu yang sudah aku bangun justru menjadi sia-sia? Kenapa semua yang aku buat kok gak ada yang berhasil? Kenapa semua yang aku lakukan semua sia-sia Tuhan? Tetapi kalau ada di antara Engkau yang berada dalam titik ini, mari lakukan seperti Ayub. Kita kembali kepada Allah. Katakan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Dan benar saja Bapak Ibu, sahabat-sahabat Kristus, di ayat yang ke-10, Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia mendoakan sahabat-sahabatnya. Bahkan Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Sahabat-sahabat Kristus, firman Tuhan hari ini mau bilang apa? Yang pertama, jangan jadi orang Kristen yang cuma mau terima baiknya aja. Bahkan ketika hal yang buruk menimpamu, tetap naikkan syukur kepada Allah. Karena banyak sekali hal-hal yang baik yang Tuhan tetap berikan bagimu di tengah penderitaan hidupmu. Contohnya, dunia ini Tuhan kasih bagimu. Kejadian pasal 1 ayat 28-29 dikatakan, Tuhan kasih dunia ini untuk manusia. Tuhan kasih nafas kehidupan. Tuhan masih izinkan engkau bernafas. Tuhan masih izinkan engkau untuk bangun. Engkau tetap sehat. Engkau tetap mampu melihat anak istrimu. Engkau masih tetap bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang engkau kasih, dengan orang tuamu. Itu yang patut engkau syukuri. Karena banyak hal yang baik dan hal yang buruk sekalipun, itu semua kita harus naikkan syukur bagi Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tetap punya iman yang sama. Tetap miliki kualitas iman yang sama. Katakan seperti Ayub, "Aku tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Rancanganmu tidak ada yang gagal." Imani, sahabat-sahabat Kristus, bahwa pemulihanmu sebentar lagi akan engkau terima dari Tuhan. Tuhan melihat pedihnya hatimu. Tuhan perhitungkan air matamu, bahkan ia tampung air matamu di dalam kirbatnya. Dia memperhatikan keluh kesahmu, dia sendengkan telinganya untuk mendengar teriakanmu. Tuhanmu tidak tidur, Tuhanmu tidak pernah tinggalkanmu. Dia selalu ada di mana-mana, dia selalu ada bersamamu. Keterpurukanmu saat ini hanyalah sementara, tidak selamanya. Tetap berpegang teguh, tetap doakan apa yang kau harapkan, tetap bawa rasa takut khawatir akan hidupmu di bawah kaki salib Kristus. Percayalah, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu, bahkan lebih daripada sebelumnya. Berkali-kali lipat Tuhan akan pulihkan. Tetap berada dalam masa penantian itu, tetap pegang tangan Tuhan. Jangan pernah selesaikan masalahmu dengan pengertianmu sendiri, karena semua akan menjadi sia-sia.
tetapi hadapilah semua permasalahan hidupmu bersama Tuhan dengan tangan Tuhan. Ayub saja Tuhan pulihkan, maka Tuhan pun juga sanggup memulihkan engkau. Terpujilah Kristus, kini kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus, aku mau mendoakan engkau dimanapun engkau berada, agar hari ini engkau tetap memiliki kekuatan yang lebih daripada yang lebih, untuk tetap percaya bahwa Tuhanmu pasti ya dan amin sanggup memulihkan hidupmu. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita bawa hidup ini, kita berikan rasa khawatir, kita serahkan rasa khawatir, takut kita di bawah kaki salib Yesus, dan kita serahkan hidup kita agar Tuhan yang pegang kendali hidup ini. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Ampuni segala dosa-dosa sahabat-sahabat Kristus dimanapun mereka berada. Sucikanlah kami, agar semua doa dan pengharapan kami sampai di telinga-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami jikalau kami pernah berada di fase seperti Ayub yang meragukan, takut, khawatir, bahkan menyalahkan Engkau. Buatlah kami yang berada di fase itu kembali melakukan seperti yang Ayub lakukan. Kembali kepadamu, kembali percaya. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak sanggup untuk Engkau lakukan. Tidak ada satupun rancanganmu yang gagal. Semua baik, dan pasti Engkau sanggup melakukan segala perkara di dunia ini, Tuhan. Tuhan, tolong pulihkan ekonomi dari sahabat-sahabat Kristus yang saat ini sedang merendahkan hatinya di hadapan-Mu, memberi diri untuk Engkau doakan. Tolong Tuhan, perbaiki ekonomi mereka. Buatlah mereka dapat merasakan kasih setia-Mu, di mana setiap usaha kerja mereka yang mereka upayakan di setiap harinya, Engkau memberkati. Dan semua yang mereka kerjakan, semua mendatangkan keberhasilan. Tidak ada satupun yang gagal yang mereka kerjakan, sebab Engkau terlibat memberkati di dalamnya, Tuhan. Cukupkan apa yang dibutuhkan. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat Kristus yang saat ini sedang takut untuk pulang bertemu dengan keluarga. Takut untuk pulang karena nantinya kalau pulang mereka tidak bisa membawa apa-apa. Buatlah semua sahabat Kristus tetap mempercayakan hidup dan ketakutan mereka kepadamu, bahwasanya tidak ada satupun manusia yang sanggup mencelakai mereka. Biarkanlah mereka boleh kembali bertemu sebagai anggota keluarga, saling menguatkan dan menopang, dan Engkau juga sanggup memulihkan kondisi rumah tangga dan ekonomi mereka. Mungkin ada sahabat-sahabat Kristus yang saat ini sedang terlilit hutang, Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berikan orang-orang yang baik. Engkau pakai seorang hamba-Mu untuk memberikan berkat daripadamu sebagai jalan keluar yang Engkau sediakan, sehingga setiap hutang-hutang sahabat Kristus juga boleh terselesaikan dengan kemurahan kasih-Mu di dalam nama-Mu Yesus Kristus. Mereka yang sakit Engkau pulihkan, mereka yang sedang mengalami keretak rumah tangga, Engkau hadirkan Roh Kudus-Mu dalam komunikasi suami istri, anak orang tua dan mertua, agar Tuhan, semua keluarga-keluarga sahabat-sahabat Kristus boleh kembali merasakan keharmonisan, sebab Engkau pemilik rumah tangga dalam kehidupan mereka.
Sekali lagi kami serahkan semua rasa khawatir, takut, dan kecemasan hati kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Engkau sanggup memulihkan Ayub, Engkau juga sanggup memulihkan kehidupan kami sekalian. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Kristus, selamat melanjutkan kembali perjalanan kehidupanmu. Sekali lagi, Tuhan sanggup pulihkan Ayub, Tuhan juga sanggup memulihkan keadaanmu. Percayalah, waktu pemulihanmu akan segera tiba. Tuhan akan segera memberikannya kepadamu. Semua doa-doamu akan Tuhan dengar dan akan Tuhan kabulkan menurut kemurahan kasih-Nya. Tetap semangat, Tuhan sayang kamu.